Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya berencana untuk memasak ayam garam. Ayam garam itu nikmat sekali. Harus ayam kampung dan masaknya sederhana tapi lama. Tidak banyak bumbu, hanya dilapisi dengan garam tipis-tipis, kasih minyak wijen, terus dibungkus aluminium foil, lalu ditaruh di garam, dibungkus garam utuh penuh, lalu ditutup, dipanaskan dengan api kecil. Lalu kemudian dalam waktu 2 jam atau 3 jam matang sendiri. Dan rasanya enak sekali ayam garam itu. Yang menarik adalah rasanya itu begitu nikmat. Itu dari mana? Karena rasa ayam itu ya tidak ada rasanya kalau tidak dibumbui. Kalau dibumbui dengan garam itu ya cuman asin. Tapi kok jadinya rasanya nikmat sekali. Apa yang membuat nikmat? Dari mana itu? Pertanyaan yang menarik yang kemudian saya renungkan, lalu menyadarkan saya, hidup itu ya seperti itu. Kita bisa sungguh-sungguh menjadi garam dunia, seperti pesan Tuhan. Kalau kita memberikan diri, yang kita berikan ya diri kita apa adanya saja. Tidak perlu berpikir baik buruk, benar salah, rasanya gimana, tidak. Masing-masing di antara kita adalah garam itu. Kalau hanya kita saja tidak diberikan dan kemudian terbuka untuk campur dengan unsur lain, rasa daging ayam kampung, ya kita hanya asin saja. Tidak banyak gunanya. Tapi kalau diberikan dan terbuka untuk bersatu dengan unsur lain, wah bisa memunculkan, menciptakan sebuah entitas baru, ayam garam yang rasanya top markotop, maknyus. Maka dalam hidup ini kita tidak bisa berbangga diri. Seolah-olah saya yang menentukan segala-galanya. Tidak. Kita hanya berarti sejauh kita memberikan diri dan kemudian terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain. Disitulah unsur utamanya. Terciptalah sebuah rasa baru, keadaan baru. Demikian halnya juga dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa mengklaim bahwa kita yang paling berjasa. Malah Tuhan berpesan, kalau bisa tangan kananmu jangan mengetahui apa yang dibuat oleh tangan kirimu. Dan sebaliknya. Persis karena hal itu. Kita hanya bisa memberikan diri sejauh kita bisa. Dan yang kita berikan adalah diri kita apa adanya, otentik. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa rasanya cuman asin. Tidak usah khawatir. Berikan saja dan terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain, terjadilah keajaiban. Di situ ada kerendahan hati, tetapi juga keikhlasan dan kerelaan serta keterbukaan. Bahwa kita tidak bisa sendiri. Kehidupan ini adalah sebuah sinergi, sebuah kebersamaan. Dan itu saling memberi dengan kerendahan hati dan bebas dari klaim bahwa saya yang paling baik, yang paling berjasa. Sekaligus juga bebas dari rasa minder bahwa saya tidak punya rasa yang berkualitas untuk diberikan. Tidak. Ada kepastian kalau kita saling memberi yang otentik dari diri kita apa adanya, kemudian terbuka, maka kemudian sungguh-sungguh terjadi keajaiban. Di situ kita belajar untuk menyadari bahwa yang berarti adalah pemberian diri yang tulus. Dan biar Tuhan yang kemudian menciptakan sebuah keajaiban baru. Di situ juga ada
kepercayaan diri, kepercayaan juga kepada penyelenggaraan ilahi yang menakjubkan. Tuhan itu bisa saja, karena memang di dalam diri kita ada potensi-potensi besar yang kalau kita sendirian tidak akan menjadi aktual, hanya sekedar potensi. Menjadi berarti ketika kita berikan dan kemudian mengizinkan Tuhan untuk memanfaatkannya. Kita serahkan saja kepada Tuhan dan kita tetap terbuka akan rencana Tuhan yang kadang-kadang membutuhkan kita, tetapi membiarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Maka Anda dan saya sangat berarti dan tidak ada satu orang pun yang tidak bernilai. Karena situasi baru, keadaan baru, keajaiban baru, inspirasi baru adalah merupakan buah dari gabungan semuanya. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelenggarakannya. Karena kita hanya bagian kecil yang bisa diberikan. Maka kita perlu fokus pada diri sendiri dalam arti apa yang kita bisa beri. Dan jangan kita genggam sendiri, karena tidak akan banyak berarti. Garam sendirian tuh nggak banyak artinya. Ketika diberikan baru, kemudian menimbulkan keajaiban lain. Yang penting justru kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan mempercayai setiap peristiwa sebagai penyelenggaraan ilahi yang membutuhkan kehadiran kita apa adanya dan kita siap bekerja sama serta memberikan diri sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan begitu bijaksana dan kita tidak perlu banyak berpikir lalu mengendalikan segala-galanya seolah-olah kita yang menentukan. Tidak. Kita cukup memberikan diri, mengikhlaskan diri dan biarlah Tuhan yang kemudian menggabung, mensinergikan dengan yang lain. Lalu terciptalah sebuah keajaiban. Di situ kita tetap terjaga kerendahan hati kita, tetapi sekaligus meningkat level kita. Tanpa kita tidak akan terjadi keajaiban itu. Tetapi pada saat yang sama bukan kita yang menentukan. Maka kemudian ada rasa syukur bahwa di dalam setiap peristiwa kita boleh dilibatkan. Nah, disitulah rahasia kehidupan. Sehingga pada setiap peristiwa kita tetap bisa menyumbangkan yang terbaik yang kita bisa. Dan kita bisa bersyukur bahwa kita dilibatkan dalam peristiwa besar. Yang akhirnya menakjubkan karena semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu seperti anak-anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, bisa memberi makan 5.000 orang dan tetap sisa berlimpah-limpah. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan mengasihi semuanya. Dasarnya kasih itulah yang kemudian menjadi ingredient utama, bumbu utama yang menyebabkan segalanya bisa bersatu, bersinergi, dan kemudian menciptakan keajaiban. Maka percaya diri dan tetap rendah hati, memberikan diri apa adanya dengan tulus dan jujur, dan terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja. Disitulah keajaiban Tuhan akan terlaksana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.